Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Luar Nih. biasa, Pak Rinto semangat terus ya. Dan seperti biasa teman-teman, kali ini kita masih berkesempatan bertemu dengan Bapak Ray Alessandro Ray ya, seorang ahli hukum di dunia perpajakan. Nah, kita lagi-lagi akan membahas mengenai putusan pengadilan pajak oleh Hakim Dudi Wahyudi yang diduga juga agak-agak dangkal gini ya, agak-agak aneh ya. Nah, teman-teman, IWPI adalah satu-satunya podcast ya teman-teman yang membahas putusan pengadilan pajak. Tidak ada lagi di tempat lain teman-teman ya. Di dunia persilatan Konoha ini tidak ada satupun podcast yang membahas mengenai putusan pengadilan pajak. Cuma ada di sini di IWPI teman-teman ya, bersama Pak Rinto dan Pak Ray. Nah, silakan Pak Rinto. Kali ini kita mau bahas ini part 1 nih ya mengenai putusan Hakim Dudi Wahyudi ini mengenai PT apa nih Pak? Bagaimana Pak? Ya, langsung saya share screen, Mas. Kalian bisa kita lihat nomor putusannya. Oke, siap. Nah, ini kita bedah putusan 008214.99 garing 2024 garing PP garing Majelis 14A tahun 2025. Ini lagi-lagi diketuai oleh Bapak Dudi Wahyudi, Mas Rawan. Ini adalah sengketanya mengenai gugatan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai ya nomor 0013 garing 207 garing 19 garing 654 garing 24 tanggal 26 Agustus 2024. Nah, ini atas nama PT Matahari Surya Mitra Pangan. Nah, ini diwakili oleh direkturnya Bapak Justinus Wibowo Saputra. Ini kuasa hukumnya, ini ada Mas Fungsiawan juga, Mas Kavi, dan ada saya ini Mas nomor 4 ini Mas, saya sebagai pegawai. Nah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03 MCP SK sekian-sekian. Melawannya Direktur Jenderal Pajak. Nah, terus kita loncat ke dalam salah satu pertimbangan hukum Mas Awan dan Pak Ri, nanti saya tunjukkan dulu. Nah, ini salah satu pertimbangan hukum. Nah, ini pengadilan pajak berpendapat lain dan merasa perlu untuk membantah argumen-argumen tersebut sebagai berikut. Nah, ini bahwa terkait argumen ahli yang menyatakan setiap pelanggaran hukum acara pemeriksaan secara otomatis membuat SKPKB batal demi hukum, pengadilan pajak tidak sependapat. Pengadilan pajak mengakui bahwa hukum acara adalah fondasi bagi kepastian hukum, namun dalam sistem hukum acara itu sendiri terdapat hierarki dan klasifikasi pelanggaran. Hukum perpajakan secara spesifik telah membedakan antara pelanggaran prosedur yang bersifat fundamental atau fatal yang sanksinya adalah batalnya produk hukum dengan pelanggaran yang bersifat administratif tidak fatal Undang-Undang KUP sebagai lex spesialis. Secara sengaja dan limitatif telah menetapkan pasal 36 ayat 1 huruf D bahwa hanya tidak disampaikan SPHP dan tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang menjadi dasar pembatalan SKPKB karena cacat prosedur. Ini adalah pilihan legislatif choice untuk menentukan jantung dari hak-hak prosedural wajib pajak. Pelanggaran lain seperti terlampauinya jangka waktu pengujian, meskipun merupakan bentuk ketidaktertiban administrasi, tidak secara otomatis menggugurkan keabsahan SKPKB selama hak esensial wajib pajak untuk mengetahui temuan dan membela diri telah terpenuhi melalui SPHP dan PAHP. Mungkin langsung ini komentarnya dari Pak Re ini, Mas Awan. Nah, bagaimana nih Pak Rey? Dia mengatakan bahwa kesalahan itu ada yang administratif, yang fatal, dan tidak fatal gitu. Justru Undang-Undang KUP disebutnya tidak fatal ya, administratif. Bagaimana Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Awan dan Pak Rinto. Nah, pertama-tama saya harus memberikan komentar dulu terhadap pertimbangan hukum Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Ya, dalam perkara ini antara PT Matahari melawan Direktur Jenderal Pajak ini agak sedikit berbeda, Pak Rinto dan Pak Awan. Ya, kenapa? Dalam perkara ini justru Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan memberikan penilaian terhadap keterangan ahli. Tapi Oke. cara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak, jangankan keterangan ahli dimuat, ya,
Jangankan diberikan pertimbangan hukum, dimuat saja tidak. Ya, Nah, tapi kalau yang ini ya diberikan pertimbangan hukum atau penilaian ya meskipun secara komprehensif keterangan ahlinya tidak dimuat. Jadi agak sedikit berbeda nih. ya, Ya. ya. Nah, saya tidak tahu kenapa Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan melakukan perbedaan ini begitu ya. Apakah kemudian PT Matahari lebih spesial dibandingin PT Arion? Saya kurang tahu. Ya Pak Rinto yang lebih paham mungkin Ya. ini ya atau tapi yang menarik yang saya ingin cermati adalah justru di dalam perkara ini, Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan itu memberikan pertimbangan atau penilaian. Nah, itu yang dimaksud dalam pasal 84 ayat 1 huruf F, ya, Undang-Undang Pengadilan Pajak, memberikan penilaian hukum atas fakta persidangan, yaitu keterangan ahli. Nah, secara detail keterangan ahlinya memang tidak dimuat ya Pak Rinto ya. Ya, Ya, tapi ya dia memberikan eh, pertimbangan. penilaian atau pertimbangan hukum. Jadi pertama-tama yang saya mau sampaikan adalah seharusnya beliau itu memuat seluruhnya saja, tidak perlu kemudian dipotong-potong, dipenggal, apalagi dihilangkan. Jadi seluruh keterangan ahli biar bisa dibaca oleh siapapun yang meneliti perkara ini agar tahu keterangan ahlinya seperti apa. Jadi jangan kemudian apa namanya diringkas begitu ya. Ini kan diringkas namanya Iya, oleh iya. yang bersangkutan ya. Jadi menurut beliau ahli menerangkan seperti ini ya. Kemudian ringkasan itu diberikan pendapat atau penilaian ya. Sebenarnya di pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak frasenya adalah pengadilan pajak harus memuat ya penilaian dan fakta persidangan. Jadi kewenangan untuk merangkum atau meringkas itu sebenarnya nggak ada di pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Apalagi kalau kemudian ketua majelisnya kan tidak berlatar belakang sarjana hukum, lalu kemudian meringkas dan merangkum, kan bisa salah juga kan ringkasan dan rangkumannya. Nah, jadi sebaiknya kalau saya boleh menyarankan tidak perlu capek-capek Saudara Dudi Wahyudi untuk merangkum atau meringkasnya gitu ya, seperti ketika kita kuliah dulu gitu ya. Ya, ya. Terutama di sarjana hukum atau di strata satu nggak perlu capek-capek ya. Jadi dimuat saja, biarkan kemudian publik atau pembaca yang memahaminya sendiri-sendiri ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak perlu di apa namanya dirangkum atau diringkas dan kalau kemudian kompetensi Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan itu minimal atau maksud saya minim sekali dalam membuat rangkuman atau dalam membuat apa ringkasan, tentunya kan akan dimaknai berbeda ya. Oleh karena itu sebaiknya saya menyarankan tidak perlu diringkas. Karena kalau diringkas berpotensi menimbulkan multitafsir. Yang kedua, kalau diringkas juga melanggar pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang ketiga, kalau diringkas ada dugaan bahwa Judex Fakti, Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan itu takut kalau pembaca itu memahaminya berbeda atau mungkin berpendapat bahwa wah ini hakimnya salah nih. Ya, sepertinya ada dugaan ke arah sana begitu ya. Jadi tidak perlu kemudian dirangkum atau diringkas ya, apa adanya saja gitu. Karena memang majelis hakim atau judeks fakti itu bukanlah ahli, mereka adalah majelis hakim begitu ya. Jadi fakta itu tidak perlulah ditutup-tutupi ya. Kalau kemudian mereka khawatir putusannya menjadi 200 halaman, ya nggak masalah ya. Saya pernah mendapatkan putusan 300 halaman juga nggak masalah, harusnya tidak ada masalah kan begitu ya. Tergantung bagaimana eh, pembaca menilainya atau kemudian pihak-pihak luar yang bisa akan mengerti putusan itu melihatnya secara komprehensif begitu ya. Jadi menurut saya itu tidak perlu dilakukan ya. Dan yang menarik adalah pendapat daripada Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, khususnya di huruf A ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ada perbedaan spesifik antara pelanggaran prosedural yang bersifat fundamental dan berakibat fatal, dan ada juga pelanggaran yang bersifat administratif. Ya, nah sebenarnya kita sedang bicara hukum apa sih sekarang ini? Kita bicara hukum prosedural atau hukum administratif?
Ya, Hmm. kalau kita bicaranya hukum pajak ya pasti hukum administratif. Kalau Saudara Dudi mengatakan ini ada frase beliau nih ya. Hmm. Namun dalam sistem hukum acara itu sendiri, nah ini beliau mendalilkan ini. Ya, ini Hmm. luar biasa nih ya. Kita akan teliti ya, apakah beliau ini paham atau memang pura-pura paham gitu ya. Kita akan teliti. Namun dalam sistem hukum acara itu sendiri, berarti beliau itu bicara mengenai hukum acara pemeriksaan pajak, yaitu PMK 17 2013 diubah dengan PMK 184 2015, kemudian diubah lagi terakhir dengan PMK 18 2021. Beliau mengatakan, dalam sistem hukum acara itu sendiri terdapat hierarki dan klasifikasi pelanggaran. Ini harus dibuktikan lebih lanjut oleh beliau ini. Ya, pertanyaannya beliau tahu dari mana ada hierarki dan klasifikasi, ya. Nah, jangan sampai ini menjadi tafsir. Beliau mengatakan ada perbedaan antara pelanggaran prosedur dengan pelanggaran administratif, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian kalau melanggar hukum acara itu disebutkan di sana, apakah itu hanya pelanggaran hukum administratif dan itu bukan pelanggaran prosedural? Karena yang kita bicarakan ini semuanya adalah prosedural di dalam ranah hukum administratif. Tapi beliau mengatakan ada hierarki dan klasifikasi. Nah, sementara kalau kita mau baca di dalam PMK yang saya sebutkan tadi, ya, pembagian secara spesifik menurut beliau ada hierarki dan klasifikasi pelanggaran itu sebenarnya tidak bunyi secara tegas, ya. Tapi PMK itu sebagai pelaksanaan hukum acara pemeriksaan itu diamanatkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang KUP, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Ayat satunya mengatur mengenai tata cara pemeriksaan, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan di ayat 2-nya disebutkan ya pemeriksaan pajak diantaranya ya diantaranya pemeriksaan ulang, kemudian jangka waktu pemeriksaan, kemudian tidak menyampaikan SPHP dan tidak melaksanakan pembahasan ya. Jadi semua yang diatur di dalam pasal 31 ayat 2 ya, itu semua adalah pelanggaran prosedural ya. Namun menurut beliau ada nih pemisahnya, ada perbedaannya, ada hierarkinya, ada klasifikasinya ya. Nah, menurut beliau eh, yang paling fatal itu hanya diatur di dalam Undang-Undang KUP sebagai leg spesialisnya di dalam pasal 36 ayat 1 huruf D, khususnya angka 1 dan angka 2. Angka 1 itu mengatur mengenai tidak menyampaikan SPHP dan angka 2 itu tidak melakukan pembahasan, ya. Nah, menurut beliau ini adalah pilihan legislatif atau legislative choice. Sampai di situ betul. Karena apa? Karena narasi atau frase yang digunakan dalam pasal 36 ayat 1 huruf D itu adalah Direktur Jenderal Pajak ya dapat atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan membatalkan SKP. Nah, frase yang digunakan itu adalah dapat. Nah, sehingga kalau Saudara Dudi mengatakan betul itu legislative choice, itu adalah betul karena itu kewenangannya pejabat untuk menentukan apa yang dapat membatalkan. Tapi kembali lagi, frase yang digunakan di sana juga bukan wajib. Kalau tidak dilaksanakan, eh, kalau tidak disampaikan pembahasan atau tidak dilaksanakan kalau tidak disampaikan PHP. SPHP maksud saya dan tidak dilaksanakan pembahasan, Dirjen Pajak tidak wajib juga membatalkannya, ya. Nah, pertanyaannya kalau tidak wajib membatalkan, lalu di mana hierarki dan klasifikasinya? Berarti kan pasal 36 ayat 1 huruf D tidak menjadi yang utama, tidak menjadi satu-satunya norma yang membatalkan. Karena memang itu nggak wajib juga. Kalau ada SPHP tidak disampaikan, kalau pembahasan tidak dilaksanakan, ya, Dirjen Pajak tetap punya kewenangan untuk tidak membatalkan.
Nah, pertanyaannya kalau begitu yang membatalkan apa dong? Kalau kemudian tidak menyampaikan SPHP dan tidak melakukan pembahasan juga tidak pasti membatalkan SKP, lalu yang membatalkan itu apa? Nah, di sini Saudara Dudi Wahyudi tidak menjelaskan frase 36 ayat 1 huruf D, ya. Nah, mungkin nanti Pak Rinto bisa munculkan di sini setelah nanti saya sampaikan beberapa tambahan komentar. Jadi, kalau kita bicara mengenai hierarki dan klasifikasi, Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ingin mengatakan bahwa hierarki tertinggi itu ada pada pasal 36 ayat 1 huruf D, ya. Sehingga hierarki-hierarki yang lain, ya, itu sifatnya tidak fatal. Karena tidak fatal, maka tidak bisa membatalkan, ya. Tapi Saudara Dudi Wahyudi lupa bahwa norma yang digunakan itu bukan norma yang menggunakan frase wajib. Kalau tidak wajib, maka ya, kepastian untuk membatalkan itu tidak ada juga. Ya, bahkan ada satu kasus yang mungkin nantinya kami akan diskusikan Pak Rinto dan Pak Awan, di mana SPHP tidak disampaikan dan bahkan pembahasan tidak dilaksanakan, SKP itu tetap dipertahankan dan tidak dibatalkan. Nah, ini membuktikan bahwa pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP bukan merupakan hierarki tertinggi seperti yang didalilkan oleh Saudara Dudi Wahyudi. Baca norma itu jangan buru-buru seperti yang dilakukan oleh Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Coba perhatikan norma, ya. Kalau kemudian ini hierarki tertinggi itu terdapat dalam pasal 36 ayat 1 huruf D, maka harusnya frase yang digunakan itu harus atau wajib, ya, sehingga Dirjen Pajak tidak punya pilihan. Tapi dalam kasus ini, bukan dalam kasus, dalam norma ini, Dirjen Pajak tetap punya pilihan. Bahkan nanti dalam beberapa video berikutnya saya akan sampaikan contoh kasusnya. Ya, ini membuktikan bahwa sekali lagi bahwa tidak ada hierarki atau klasifikasi pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Saudara Dudi Wahyudi. Nah, kenapa beliau mendalilkan seperti ini? Tentunya majelis ya, 3 orang ini. Karena memang menurut saya beliau itu sudah terbiasa dengan pekerjaan di masa lalunya sebagai pegawai DJP. Ya, bukan beliau paham betul mengenai hierarki dan klasifikasi pelanggaran. Jadi tidak ada hierarki dan klasifikasi pelanggaran yang mengatakan bahwa pasal ini adalah pasal emas. Jadi harus diutamakan Pak Rinto dan Pak Awan. Ya, Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ingin mengatakan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP ini adalah pasal emas. Jadi pasal-pasal yang lain itu pasal perak dan perunggu. Atau kalau dosa ini dosa besar, tuh, Pak. Yang lainnya dosa kecil, nggak apa-apa dilanggar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati beliau nih menggunakan frase hierarki dan klasifikasi pelanggaran. Ya, tadi Ini apa bisa ini Pak Re? Bisa kita dalam putusan ini kita bisa PPID Pak Re ke Sekretariat Pengadilan Pajak menanyakan apa maksudnya klasifikasi ini. sangat bisa Pak, sangat Oke, bisa. Sangat bisa gitu loh Pak. Jadi ketika saya membaca ini, saya juga harus belajar lagi nih Pak. Ya, meskipun yang membuat ini belum lulus sarjana hukum gitu ya Pak. Iya, iya. Justru harus belajar lagi di mana ini hierarki dan klasifikasi pelanggaran ini. Karena tidak cocok dengan norma di pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Nah, kalau kita perhatikan Pak Rinto dan Pak Awan, ya, kalau kita bicara legal drafting, ya, pembentukan peraturan perundang-undangan, ketika suatu norma diharuskan atau diwajibkan, biasanya norma itu menggunakan kata harus atau wajib. Atau kalau bersifat harus dilaksanakan tapi tidak terlalu memaksa, biasanya tidak menggunakan frase dapat. Tapi dalam norma pasal 36 ayat 1 huruf D, justru pembuat undang-undang menggunakan frase dapat. Ya, sehingga ini digunakan celah oleh Direktur Jenderal Pajak meskipun tidak dilaksanakan tidak disampaikan SPHP, tidak dilaksanakan pembahasan akhir, tapi tetap SKP tidak dibatalkan. Kenapa? Karena itu kewenangan subjektif daripada lembaga eksekutif, ya. Meskipun dalam
frase tersebut itu dibuat oleh lembaga legislatif bekerja sama dengan lembaga eksekutif, ya. Jadi menurut saya ini harus ditanyakan lagi kepada saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, apa yang dimaksud dengan hierarki dan klasifikasi pelanggaran. Kalau beliau ingin mengatakan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP adalah pasal emas, kenapa norma yang digunakan tidak menggunakan frase harus atau wajib, atau setidak-tidaknya menghapus kata dapat, ya, supaya itu bersifat memaksa, ya. Nah, dengan demikian menurut saya pemahaman ini agak keliru gitu ya, karena memaknai pasal 36 ayat 1 huruf D itu sebagai pasal emas dan hierarki yang tertinggi. Nah, mungkin ada tambahan informasi di bawahnya, Pak Rinto. Mungkin saya selesaikan dulu Oke, narasinya oke. tadi dari pertimbangan hukum Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Nah, kemudian yang bersangkutan, ya, selain mengatakan bahwa pasal 36 ayat 1 huruf D itu adalah hierarki dan sanksi pelanggaran yang tertinggi, ya, artinya yang sangat fundamental dan fatal. Yang bersangkutan juga mengatakan bahwa pilihan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP itu adalah pasal emas adalah berdasarkan pilihan legislatif atau legislative choice untuk menentukan jantung dari hak-hak prosedural wajib pajak. Pelanggaran lain seperti terlampauinya jangka waktu pengujian meskipun merupakan bentuk ketidaktertiban administratif tidak secara otomatis menggugurkan keabsahan SKPKB selama hak esensial wajib pajak untuk mengetahui temuan dan membela diri telah terpenuhi melalui SPHP dan pembahasan. Jadi dalil yang kedua yang menarik di sini yang saya cermati adalah beliau juga mengatakan melanggar undang-undang itu tidak masalah, itu bukan pelanggaran fundamental, ya, itu pelanggaran administratif. Atau beliau ingin mengatakan bahwa melanggar undang-undang, ya, mengenai jangka waktu pemeriksaan yang diatur di pasal 36 ayat 1, 31 ayat 2 Undang-Undang KUP itu bukan sesuatu yang fatal atau fundamental, tapi hanya bersifat administratif, ya. Nah, beliau berarti sebenarnya secara tidak langsung ingin mengatakan, ya, bahwa melanggar undang-undang, ya, itu diperbolehkan. Padahal di pasal 31 ayat 2 disebutkan pemeriksaan pajak itu termasuk jangka waktu, Ya. ya, pemeriksaan. Nah, di dalam pasal 31 ayat 2, ya, tidak ada frase dapat, ya. Jadi tidak ada pilihan. Jangka waktu pemeriksaan itu harga mati, ya. Tapi kalau penyampaian SPHP dan pembahasan akhir tidak dilaksanakan, itu dapat membatalkan, bukan wajib membatalkan atau Ya. harus membatalkan. Ya. Justru ketika pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP itu menggunakan frase dapat oleh saudara Dudi Wahyudi, itu dianggap satu Oke. kesalahan yang atau fundamental, dianggap sebagai kepastian atau keharusan, kewajiban. Hmm. Tapi justru di pasal 31 ayat 2 yang tidak menggunakan frase dapat, itu menurut saudara Dudi Wahyudi, itu justru dianggap tidak harus dan tidak wajib. Nah, jadi kan ini kebalik-balik gitu ya. Ya. Nah, ini yang luar biasa nih saudara Dudi Wahyudi. Ya, Kenapa? ya, ya. Karena kebiasaan mencontek dari para senior hakim sebelum-sebelumnya, mungkin juga dari para Oh. pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tapi tidak memahami normanya. Nah, Ya. karena kalau saudara Dudi Wahyudi memahami norma 31, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP itu sebagai pilihan, artinya boleh melanggar pemeriksaan jangka waktu pemeriksaan pajak, ya. Lalu pertanyaannya, untuk apa itu dicantumkan dalam undang-undang? Ya, kalau toh juga bisa dilanggar. Pertanyaannya, saudara Dudi Wahyudi berani nggak mengatakan atau berani nggak dia mengajar di kampus mengatakan bahwa langgarlah undang-undang, ya, karena memang itu tidak wajib, khususnya pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Tapi menurut kami sebagai penggugat Pak Re, itu dengan frase tadi dalam putusan itu sama saja sudah
Tidak apa-apa melanggar itu, Pak Rey. Karena itu tidak bisa membatalkan. Nah, justru itu yang tadi saya katakan. Ini adalah apa namanya kesesatan berpikir ya, kedangkalan berpikir. Karena justru beliau itu akan terjebak di masalah yang lain lagi. Masalah berikutnya adalah apakah boleh melanggar undang-undang. Padahal sudah disebutkan di situ jangka waktu pemeriksaan. Dan di situ tidak disebutkan ya dapat dilanggar apa tidak dapat dilanggar, tidak ada frasenya. Tapi di pasal 36 itu dapat dibatalkan, dapat juga tidak dibatalkan. Iya, iya. Ya, itu tergantung Dirjen Pajak. Kalau kata orang awam sekarang, ya itu suka-sukanya Dirjen Pajak. Cuman narasi yang dibangun tadi, Pak Rey, tapi legislatif apa tadi, Pak Rey? Nah, Legislative choice. ya, choice. Lah itu kan sama artinya bahwa si Judek Fakti ini mengatakan bahwa itu kan sudah wakil Anda, wakilnya wajib pajak yang ada di situ. Pilihannya ini loh gitu loh. Jadi dia menerjemahkan sendiri. Seakan-akan itu sudah kesepakatan antara wakilnya wajib pajak gitu, Pak. Ya, betul Pak Rinto. Jadi menurut saya, ini adalah kesalahan tafsir daripada Judeks Ya. Fakti atau Majelis Hakim. Ah, Ya, memang betul itu kesepakatan legislatif dengan eksekutif, ya. Tapi ditafsirkan oleh yudikatif bahwa itu adalah kehendak daripada legislatif, kan iya, begitu. iya, iya. Tapi pertanyaannya bagaimana Saudara Dudi Wahyudi bisa memastikan bahwa itu adalah kehendak legislatif? Betul, Pak. Ah, maksud Bagaimana? saya Ada gini, Pak, pertanyaan. sebagai wajib pajak seharusnya kan itu nggak perlu muncul dalam putusan, gitu loh, Pak. Ini kan sudah kewenangannya yudikatif gitu, Pak. Ya, jadi yang saya mau katakan Pak Rinto, kalau beliau memastikan bahwa itu adalah kehendak legislatif dan legislatif itu mewakili wajib pajak dan seolah-olah Hmm. wajib pajak harus setuju, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pembaca putusan Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan mengetahui bahwa itu adalah kehendak daripada pembuat undang-undang, Ya. yaitu pasal 36 ayat 1 huruf D, frase dapatnya itu dimaknai harus. Sementara di pasal 31 ayat 2 tidak menggunakan frase dapat, ya, tapi kemudian menurut Saudara Dudi Wahyudi itu dapat dilanggar. Bagaimana bisa memaknainya seperti itu Iya, gitu iya, ya? iya, 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 iya. Yang Ya, dapat itu dimanai harus, saja. yang harus dimanai dapat itu, Pak. Iya, jadi jelas sekali di pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP frase dapat itu dimaknai harus oleh yang bersangkutan. Tapi di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP itu tidak ada frase dapat, tapi oleh beliau itu dimaknai ya dapat dilanggar gitu ya. Nah, jadi ini menurut saya ini kesesatan berpikir ya atau legal fallacy ya yang kemudian harus diperbaiki ya. Dan tentunya ini memang perlu pendekatan filosofis begitu ya. Karena menurut saya kalau yang bersangkutan mengatakan itu pilihan legislatif atau legislative choice, maka seharusnya dalam putusan yang bersangkutan itu menerangkan lebih lanjut lagi bahwa itu adalah maksud pembuat undang-undang. Nah, yang saya khawatirkan itu bukan maksud pembuat undang-undang, tapi itu tafsir daripada majelis hakim saja, begitu ya. Karena saya berkeyakinan melanggar undang-undang itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ingin mengatakan boleh melanggar undang-undang, ya. Karena memang itu yang diinginkan oleh legislatif dan eksekutif. Kalau kurang lebih seperti itu, Pak Rinto. Dan saya meragukan bahwa itu yang diingini oleh legislatif dan eksekutif, karena saya yakin mereka juga tidak ingin warga negara melanggar undang-undang. Betul, Tapi betul, menurut Pak. Saudara Dudi Wahyudi, bahwa pembuat undang-undang, eksekutif dan legislatif itu sudah sepakat bahwa khusus pasal 31 ayat 2 mengenai jangka waktu boleh dilanggar. Hmm. Sepertinya saya kurang pendapat dengan itu. Ya, siap. Ya, jadi menurut saya itu tafsir yang kebablasan begitu ya. Dan saya yakin itu bukan maksud daripada pembuat undang-undang. Mungkin sementara itu Pak Awan dan Pak Rinto ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey, Pak Rinto. Ini apakah bisa di-GR ke Mahkamah Konstitusi nih Pak Rey? Contohnya mungkin meminta supaya pelanggaran prosedur dimasukkan di dalam pasal 36 ayat 1 huruf D tersebut. Sangat bisa Pak Awan. Ya. Nah, saran saya memang selain daripada pelanggaran-pelanggaran lainnya, selain daripada pelanggaran yang dicantumkan dalam 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP juga dimasukkan gitu ya. Artinya tidak ada pasal anak emas di situ gitu ya. Nah, ini kan dimaknai kan pasal emas nih. Tapi Hmm. kok pasal emas menggunakan frase dapat? Kenapa nggak wajib gitu loh? Iya, iya. Ya, anak emas ya harusnya wajib Pak. Begitu melanggar
tidak ada pilihan lain. Nanti kita akan diskusikan Pak Awan dan Pak Rinto, ada Jadi perkara, JR-nya ini ada Pak ya, JR-nya harus dimaknai dengan ini Pak ya, mempertimbangkan pasal 31 ayat 2 tadi Pak ya, pasal 36-nya tadi. Heeh. ya. Jadi Saudara Dudi ini ingin membandingkan pasal 31 ayat 2 dengan 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang Iya. KUP. Nah, ya. Tapi dalam perbandingannya justru dia kebingungan sendiri, ya. Dan Saudara Dudi tidak memberikan pendapat. Bagaimana dengan frase dapat? Itu kan keterangan ahli itu di dalam persidangan. Iya. Nah, Saudara Dudi tidak memberikan pertimbangan mengenai frase dapat di dalam pasal 36 ayat 1 huruf D, ya. Sehingga pertimbangannya tidak komprehensif. Kemudian Saudara Dudi juga tidak memberikan pertimbangan secara komprehensif mengenai pasal 31 ayat 2, ya, Undang-Undang KUP. Nah, di sana itu tidak ada frase dapat, tapi kok boleh dilanggar? Kemudian Saudara Dudi juga tidak memberikan pendapat, ya, mengenai keterangan ahli bahwa apakah betul melanggar undang-undang itu diperbolehkan. Nah, itu yang nggak bunyi Pak Rinto dan Pak Wan. Harusnya kan di dalam putusan Saudara Dudi Wahyudi mengatakan tidak masalah melanggar undang-undang sepanjang bukan fundamental atau sepanjang tidak fatal. Ya. Ya, berani nggak dia mengatakan secara tegas itu? Itu kan yang menurut saya nyalinya belum sampai situ, ya kan? Tapi Tapi secara kemudian, implisit sudah menyatakan seperti itu Pak dalam itu Pak ya, kalau kita baca dengan seksama Pak. ya tentu kan pembacanya kan bukan hanya Judex Fakti sendiri kan, dan juga Iya. bukan para pihak, ya kan? Termasuk tadi Pak Rinto katakan mahasiswa kan juga pembaca kan, Iya betul Pak. ya. Nah, jadi harusnya dijelaskan secara eksplisit saja Pak, kan begitu, ya, dijelaskan secara eksplisit. Nah, makanya ketika Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan membuat putusan, nanti juga kalau ada kesempatan saya akan buat bukunya Pak Rinto. Oke. Kan begitu. Nanti disampaikan kepada Judex Fakti. Nah, jadi sarannya Pak Awan tadi saya rasa bisa, ya, judicial review di pasal 36 ayat 1 huruf D-nya dan sekaligus di pasal 31 ayat 2-nya Pak Awan. Ya, karena di mana yang harus Pak ya? karena betul, karena menurut Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan bahwa melanggar jangka waktu pemeriksaan itu tidak ada masalah. Nah, betulkah melanggar undang-undang ini nggak ada masalah? Lalu kemudian untuk apa pemerintah dan legislatif menganggarkan ratusan miliar tapi membuat pasal 31 ayat 2 yang nggak punya gigi Pak Awan dan Pak Rinto? Untuk apa itu? Kira-kira? Logis nggak kira-kira tuh Pak? Ya, itu anggarannya ratusan miliar, ya. Untuk apa dibuat pasal 31 ayat 2? Apakah itu cuma iseng-iseng berhadiah? Kalau pada akhirnya harus dilanggar dan akan dilanggar. Ya, di dalam pasal 3 tadi yang mengusulkan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Nah, yang membuat nah sekarang usulan. begini Pak Rinto dan Pak Awan. Di pasal 31 ayat 2 itu ada 4 unsur. Ya. Diatur di undang-undang itu pasal 31 ayat 2. Tapi menurut Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, dari 4 unsur itu yang paling emas cuma 2. Ya, yaitu tidak menyampaikan SPHP dan tidak melakukan pembahasan. 2 lagi itu dianggapnya itu anak perak maupun perunggu. Pertanyaan saya, kenapa itu dicantumkan dalam pasal 31 ayat 2? Itu yang nggak bisa dijawab oleh Saudara Dudi Wahyudi dalam putusan. Padahal saya sudah memberikan keterangan panjang kali lebar dalam putusan itu, dalam perkara itu. Tapi karena tidak dicantumkan, ya tentunya tidak diberikan pertimbangan. Nah, sekarang ini PR buat Pak Rinto dan Pak Awan. Kira-kira, ya, DPR sama pemerintah ngapain bikin pasal 31 ayat 2? Iseng-iseng nih. Nah, kenapa nggak dihapus saja Pak? Langsung saja 31 ayat 1 selesai, langsung ke pasal 36. Kan bisa Pak, karena di pasal 31 ayat 1 Pak Rinto jelas pemeriksaan pajak, tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selesai. Lalu langsung ke pasal 36. Ya, tapi pertanyaannya kenapa ada pasal 32 dulu, pasal 2 dulu Pak? 31 ayat 2. Ya, 31 ayat 2. Ya, jadi 31 ayat 1 kita sepakat Pak. Nah, 31 ayat 2 muncul, baru kemudian 36. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pembuat undang-undang perlu mencantumkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP kalau pada akhirnya ini nggak punya gigi?
Ya kalau dugaan bisa jadi Pak, ini pesanannya dari DJP sendiri, dugaan Pak ya. Nah, ya. Karena yang kedua, kok bisa sekali hakim berani menafsirkan legislatif gitu Pak. Sementara legislatif kan wakilnya rakyat. Sementara rakyat nggak mungkin ada yang mau setuju. Kalau boleh melanggar undang-undang kan gitu Pak Re. Nah, Ya, itulah Pak pertanyaannya. Nanti Pak Rinto dan Pak Awan ya, silakan diatur sesi yang lainnya. Apakah pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP ini adalah pasal ompong, hmm, Hmm. ya? hmm, Apakah ini adalah pasal yang kemudian diterbitkan hanya untuk menghabiskan hmm, anggaran? ya, ya, ya. Hmm. Apa kira-kira Pak muatannya? Nah, Hmm. silakan IWPI dan kawan-kawan menindaklanjuti ini, Pak. Ya. Oke, siap Pak. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak Rey informasinya. Pak Rinto, kita mudah-mudahan ada waktu untuk mengajukan JR dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih Pak Rey, Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Mari. Ya, sama-sama.